Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan layanan aplikasi perdagangan dan pengawasan produk grosir dan eceran Fensio.co yang beranggotakan saya sendiri Vanessa Yumna Herlik, kemudian rekan saya Nabila Safitri, Ririn Trikaori, Yulita Saputri, dan Elvira Adira. Banyak permasalahan kesehatan muncul dari produk-produk yang kita konsumsi sehari-hari, seperti produk yang sudah melewati kadar luarsanya, yang masih marak kita temui pada marketplace dan terletak tidak terpisah antara produk layak dan tidak layak jual, sehingga produk-produk ini memiliki penataan dan pengelolaan produk yang buruk. Dari permasalahan tersebut, kami mendapatkan beberapa solusi dengan cara pembuatan manajemen persediaan dan pengawasan produk secara rutin, yang dipermudah dengan adanya pembelian produk secara online dengan security yang baik. Dan tentunya, inti dari permasalahan ini, yakni adanya aplikasi dengan fitur pengingat kadaluarsa yang disajikan dengan komunikasi antar pengguna yang jelas. Oleh karena itu, kami persembahkan aplikasi Fensio.co yang siap menyelesaikan permasalahan peredaran barang tak layak jual dan tentunya aman dalam transaksi jual-beli yang dilengkapi dengan pengawasan ketat pada barang, serta dapat dikomunikasikan secara efektif bagi pengguna. Aplikasi ini direncanakan dapat digunakan di berbagai sistem operasi yang dipasarkan melalui mitra bisnis dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah promosi. Selanjutnya ada analisis pasar, yaitu terdapat segmentasi pasar yang terdiri dari 4 segmentasi, yaitu yang pertama, segmentasi perilaku, di mana pada segmentasi ini memiliki kesadaran dan komitmen terhadap keberlanjutan dalam bisnis mereka dengan menggunakan bahan ramah lingkungan, mengikuti praktik produksi berkelanjutan, dan berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan. Dan tentunya penjual yang tidak memprioritaskan keberlanjutan dalam bisnis lebih fokus pada keuntungan finansial daripada berdampak lingkungan. Yang kedua, segmentasi psikografis. Pada segmentasi ini terdapat 2 sifat, yaitu sifat malas dan rajin. Untuk sifat malas, penjual pada segmen ini cenderung kurang termotivasi dan kurang rajin dalam menjalankan bisnis mereka. Ini dapat berdampak pada tingkat inovasi dan kualitas produk atau layanan. Sedangkan untuk sifat penjual dalam segmen ini biasanya bekerja keras, memiliki tingkat motivasi yang tinggi, dan berusaha untuk mencapai tingkat kualitas dan efisiensi yang lebih baik. Yang ketiga, segmentasi geografis. Segmentasi geografis mencakup lokasi pasar modern dan pasar tradisional. Penjual atau pembeli yang beroperasi atau berbelanja di pasar modern seringkali berlokasi pada pusat perbelanjaan atau berbasis online. Di sisi lain, segmen pasar tradisional mencakup penjual atau pembeli yang berinteraksi dengan pasar tradisional di lingkungan lokal yang lebih tradisional. Yang keempat, segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis berdasarkan edukasi, terdapat penjual yang mengikuti perkembangan teknologi dan penjual yang ketinggalan teknologi. Penjual yang mengikuti perkembangan teknologi cenderung beradaptasi dengan teknologi terbaru dan lebih inovatif dalam pendekatan mereka terhadap bisnis. Sementara itu, penjual yang ketinggalan teknologi mungkin tidak sejalan dengan perkembangan teknologi terbaru dan cenderung memiliki model bisnis yang lebih konservatif. Selanjutnya, target pasar. Pada target pasar ini, Fensio ditujukan untuk sejumlah segmen target pasar yang teridentifikasi dengan cermat. Tim menargetkan pemilik grosiran, pemilik eceran, dan pemilik operator yang mana lebih memiliki tanggung jawab dan kesadaran dalam kesehatan konsumen, yang dimana selain itu memerlukan bantuan dalam memonitoring produk dagangannya agar dapat lebih mengefisienkan waktu dan tenaga untuk memonitor produk. Bagi pemilik dan operator, layanan kami ini bertujuan untuk memastikan efisien dan kesesuaian platform dengan kebutuhan semua penjual, termasuk yang beroperasi di pasar tradisional. Kami menawarkan solusi rancangan manajemen yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna, memastikan keamanan transaksi, dan mendukung pertumbuhan ekosistem grosir dan eceran secara keseluruhan. Selanjutnya ada kebutuhan pasar. Konsumen menginginkan solusi yang membantu untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan pada persediaan barang. Selain itu,
Konsumen membutuhkan aplikasi yang mudah digunakan dan dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa memerlukan banyak waktu dan usaha. Konsumen mungkin bersedia membayar asalkan manfaat dan fitur yang diberikan sebanding dengan harga. Baik, di sini ada analisis kompetitor, di mana pada kompetitor ini kita memiliki 3 kompetitor untuk sebagai acuan kita. Yang pertama yaitu ada aplikasi SRC, yang kedua ada bantudagang.com, dan yang ketiga ada Expiredate. Di mana pada ketiga aplikasi ini memiliki fitur untuk pengingat kadaluarsa. Dan selanjutnya itu untuk manajemen barang. Pada ketiga aplikasi ini memiliki kurangnya fitur untuk memanajemen barang dan tata letak produk. Dan selanjutnya itu ada pembelian produk. Pada tiga aplikasi ini juga memiliki kekurangan fitur untuk pembelian produk. Selanjutnya itu ada komunikasi, di mana pada SRC dan bantudagang.com memiliki fitur untuk komunikasi pada konsumen, sedangkan Expiredate tidak memiliki fitur untuk komunikasi pada konsumen. Selanjutnya itu ada pelayanan konsumen, di mana pada SRC dan bantudagang.com memiliki fitur untuk pelayanan konsumen, dan pada Expiredate tidak memiliki fitur ini. Selanjutnya yaitu ada chart analisis kompetitor, di mana dapat dilihat untuk pengingat kadaluarsa, di mana pada SRC dan bantudagang.com, Expiredate memiliki 100% fitur untuk pengingat kadaluarsa. Selanjutnya itu ada manajemen barang, di mana pada ketiga aplikasi ini kurangnya fitur untuk memanajemen barang dan tata letak produk. Dan selanjutnya itu ada pembelian produk, di mana pada ketiga aplikasi ini juga memiliki kekurangan fitur untuk pembelian produk. Selanjutnya itu ada komunikasi, di mana pada SRC dan bantudagang.com memiliki fitur untuk komunikasi pada konsumen, dan Expiredate tidak memiliki fitur ini. Selanjutnya itu ada pelayanan konsumen, di mana pada SRC dan bantudagang.com memiliki fitur untuk pelayanan konsumen, dan pada Expiredate sendiri tidak memiliki fitur untuk pelayanan konsumen. Dan dengan adanya Fensio.co akan memudahkan pengguna untuk melakukan pekerjaan dan mengurangi pemakaian waktu untuk mengecek produk atau produk yang sudah melewati kadaluarsa. Selanjutnya itu monetisasi. Pada aplikasi ini, dia mendapatkan keuntungan atau bisa disebut dengan fee dengan cara user mendaftarkan dirinya pada admin. Kemudian, aplikasi ini akan melakukan tahap monitoring agar dapat menaikkan UMKM. Dan selanjutnya, aplikasi ini juga melakukan pajak atau bisa disebut dengan bond tiap bulan sebesar 5% dalam kurun waktu 1 bulan. Selanjutnya di sini ada Earthtime, di mana bisa dilihat Vanessa Yumna Herlik sebagai project leader, Nabila Safitri dan Ritin Trikauri sebagai developer, dan Elvira Adira dan saya sendiri Yulita Saputri sebagai arsitektur desainer. Selanjutnya itu Trash, di mana dengan menggunakan aplikasi ini dapat memudahkan penggunanya untuk membeli suatu produk yang dibutuhkan, sehingga aplikasi ini bisa membuat calon target pasarnya tertarik menggunakan aplikasi. Untuk rencana kegiatan, ada 3 kegiatan utama yang dilakukan. Pertama, pengembangan produk dan riset. Kedua, produksi. Ketiga, legalitas, perizinan, sertifikasi, pengujian aplikasi, dan standarisasi. Dalam pengembangan produk dan riset, dilakukan survei dan wawancara kepada konsumen, serta menganalisis keunggulan dan kekurangan kompetitor. Dalam produksi, dilakukan communication, planning, modeling, construction, serta deployment. Dalam legalitas, perizinan, sertifikasi, pengujian aplikasi, dan standarisasi, dilakukan pengurusan perizinan bisnis, mengurus sertifikasi, merek, dan hak cipta produk, serta melakukan pengujian kualitas sistem aplikasi. Anggaran dana yang dibutuhkan saat pengembangan produk dan riset sebesar Rp3.020.000, saat produksi sebesar Rp26.950.000, dan saat kegiatan legalitas, perizinan, sertifikasi, pengujian aplikasi, dan standarisasi sebesar Rp4 juta. Sehingga modal keseluruhan yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp33.970.000. Aplikasi Fensio.co membantu menyelesaikan masalah produk tidak layak jual dan aman bertransaksi jual beli. Fensio.co mencerminkan komitmen untuk mengelola grosir dan eceran dengan efisien serta aman. Untuk keberhasilan pengoperasian aplikasi, perlu implementasi yang hati-hati, pemantauan terus-menerus, dan penyesuaian sesuai kebutuhan. Baiklah, Bunga Mawar Bunga Selasih, cukup sekian dan terima kasih.